Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin, amma ba'. Salam sehat dan istiqomah para jamaah Masjid Jami Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa istiqomah dalam berbuat kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah Masjid Jami Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ikhwan mengambil tema tausiahnya menjaga lisan. Menjaga lisan adalah kunci keselamatan dan cerminan kualitas iman seseorang. Setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan sehingga mengontrol kata-kata agar selalu membawa manfaat dan tidak menyakiti orang lain, yang merupakan bentuk ibadah yang utama. Adapun praktik menjaga lisan dapat diterapkan melalui beberapa prinsip. Pertama, prinsip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Kedua, mencegah keburukan. Hindari kebiasaan bergosip, ghibah, menyebarkan fitnah, berbohong, dan berkata kasar. Lisan yang tidak terkontrol dapat merusak pahala amal ibadah. Ketiga, manfaat berkata baik. Membiasakan tutur kata yang santun, yang menyejukkan dan memotivasi akan mendatangkan kebaikan dan bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Lisan adalah salah satu anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Melalui lisan, manusia dapat berkomunikasi, menyampaikan informasi, dan mengekspresikan perasaan. Namun di balik itu semua, lisan juga bisa menjadi sumber kebaikan atau keburukan, tergantung sebagaimana cara menggunakannya. Dalam Islam, menjaga lisan merupakan hal yang sangat ditekankan, bahwa lisan memiliki potensi besar untuk menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan. Sebaliknya, ia juga menjadi penentu kemuliaan dan kehormatan seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia untuk berhati-hati dalam berbicara, karena setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Kaf ayat 18. Ayat ini menegaskan bahwa semua ucapan manusia dicatat oleh malaikat, baik itu ucapan yang membawa manfaat maupun yang mendatangkan mudarat. Yang oleh karena itu seorang muslim harus senantiasa berpikir sebelum berbicara agar setiap perkataannya bernilai positif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berkata jujur dan baik. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Perkataan yang baik tidak hanya membawa kebaikan bagi orang lain, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis yang menekankan betapa pentingnya menjaga lisan. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis ini menjadi pedoman untuk dalam berbuat dan berbicara. Seorang muslim hanya diperbolehkan berbicara jika perkataannya membawa kebaikan, dan jika ragu lebih baik memilih diam. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa lisan bisa menjadi penyebab utama seseorang masuk neraka. Bukankah manusia diseret ke neraka di atas wajah mereka disebabkan oleh hasil ucapan lisan mereka? Hadis riwayat At-Tirmizi. Lisan diibaratkan seperti pisau bermata dua. Di salah satu sisi lisan dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan seperti menyampaikan ilmu, memberi nasihat, dan menghibur orang lain. Namun di sisi lain, lisan juga bisa melukai hati orang lain melalui perkataan buruk seperti fitnah, gosip, dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga adab berbicara. Hal ini mencakup perkataan dengan lemah lembut, tidak menyakiti orang lain, dan menghindari pembicaraan yang sia-sia. Menjaga lisan adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam Al-Quran dan hadis, menjaga lisan sangatlah ditekankan karena setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga lisan, seorang muslim tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih kemuliaan di dunia maupun akhirat. Marilah kita jadikan lisan sebagai alat untuk menyebar kebaikan, menghindari keburukan, dan selalu berusaha berkata yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Wallahu alam bisawab. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.